Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau bahas bab 18 dari materi Anda, judulnya Flow, Kejeniusan Sebuah Rutinitas. Nah, seringnya kan kita lihat rutinitas itu agak membosankan ya, tapi bab ini justru bilang itu bisa jadi kunci buat kinerja puncak yang lebih ringan gitu. Jadi misi kita kali ini, kita coba gali gimana sih rutinitas yang pas itu bisa bantu kita hemat energi, biar fokus ke hal yang penting aja. Anda mungkin ingat Michael Phelps pas Olimpiade Beijing 2008. Itu loh rutinitas dia sebelum lomba, detail banget kan? Mulai dari kapan pakai baju renangnya, pemanasannya, cara dia lepas earbuds, sampai naik ke block start. Semuanya urut. Kelihatannya otomatis ya. Tapi ya di baliknya itu ada strategi jenius. Hasilnya 8 emas kan? Nah ini nih, kejeniusan rutinitas ini yang mau kita bedah. Oke, jadi intinya rutinitas ini bukan sekedar ngulang-ngulang hal yang sama ya, tapi lebih kayak alat gitu buat nyingkirin hambatan mental. Tanpa ini, energi kita gampang banget kesedot sama distraksi yang nggak penting. Nah, secara ilmiahnya gimana tuh penjelasannya? Nah, iya. Yang menarik itu sebetulnya cara otak kita beradaptasi ya. Jadi, pas kita ngulang satu tindakan terus-menerus, jalur antar sel saraf di otak kita itu kayak jalan setapak gitulah. Makin sering dilewati, makin jelas, makin kuat. Nah, akhirnya tugas itu diambil alih sama bagian otak yang ngurusin kebiasaan. Namanya basal ganglia. Jadinya ya otomatis. Hampir nggak perlu mikir sadar lagi gitu. Kapasitas mental kita jadi bebas kan. Nah, energi yang bebas ini yang seringkali jadi pintu masuk ke kondisi flow atau kinerja puncak yang disebut di judul bab itu. Oke. Jadi otak kita secara otomatis ngirit energi ya. Itu menjelaskan gimana rutinitas bekerja. Tapi materi Anda kan juga nyebutin siapa aja yang pakai ini secara efektif kan? Termasuk orang-orang yang kita anggap wah kreatif banget atau inovatif. Kayak yang diteliti Mihaly Csikszentmihalyi itu atau para CEO di Silicon Valley, mereka juga pakai rutinitas. Tepat sekali. Justru itu. Mereka itu pakai rutinitas, misalnya jadwal rapat mingguan yang ya kelihatannya kaku, tapi tujuannya buat membebaskan pikiran mereka dari keputusan-keputusan kecil yang remeh-temeh gitu. Ini ngasih kita semacam rabat energi lah istilahnya. Jadi ada modal mental ekstra yang bisa dipakai buat kerjaan yang lebih dalam atau buat mikir kreatif. Wah, rabat energi, konsep bagus nih. Jadi kayak dapat diskon energi mental ya. Tapi bukannya ada resiko ya? Maksudnya, kalau terlalu rutin, kita jadi kaku banget, kayak robot gitu. Terus spontanitasnya hilang. Gimana bab ini menyeimbangkannya? Nah, itu pertanyaan bagus. Risiko itu memang ada. Tapi biasanya kalau kita kejebak di rutinitas yang non-esensial. Contoh paling gampang yaitu refleks cek email atau medsos pas baru banget bangun tidur. Banyak kan yang gitu? Nah, kunci biar nggak kejebak, itu kita perlu paham siklus kebiasaan yang dijelasin di sumbernya. Ada 3 tahap, pemicu atau cue, terus rutinitasnya, rutin, dan ada ganjarannya, reward. Nah, untuk ngubah kebiasaan yang nggak bagus, kita bisa meretas siklus ini. Caranya, kaitkan pemicu lama dengan rutinitas baru yang lebih esensial, yang lebih baik gitu. Meretas siklus kebiasaan ya. Menarik banget ini. Kayaknya kita bisa desain ulang kebiasaan kita dong ya. Terus gimana caranya bab 18 ini ngasih saran buat merancang rutinitas yang efektif yang benar-benar esensial gitu? Oke, ada beberapa strategi praktis nih dari bab itu. Pertama, ya kenali dulu pemicunya. Apa sih yang bikin Anda melakukan kebiasaan non-esensial itu? Kalau udah ketemu pemicunya, secara sadar, coba kaitkan pemicu itu sama rutinitas baru yang lebih bagus. Contohnya tadi, alarm bangun tidur, jangan jadi pemicu buka ponsel. Tapi mungkin jadi pemicu buat ambil buku dan baca 15 menit. Gitu. Oh, jadi kayak ganti program lama sama yang baru ya. Oke. Terus apa lagi? Kedua, bisa juga ciptakan pemicu baru yang spesifik buat rutinitas esensial yang mau dibangun. Contoh di buku itu, misalnya taruh jurnal di sebelah tempat tidur. Itu jadi pengingat visual buat nulis beberapa baris setiap malam sebelum tidur. Ketiga, ini adaptasi dari strateginya Ray Zinn, CEO Micrel. Dia selalu kerjain tugas paling berat, paling susah, di pagi hari, pas energi mental lagi full. Ini bisa bangun momentum positif buat seharian. Oh iya, mirip konsep Eat the Frog gitu ya. Yang penting hajar dulu yang paling susah. Betul, mirip itu. Keempat,
Jangan takut buat kasih variasi di rutinitas biar nggak monoton. Kayak Jack Dorsey, pendiri Twitter dan Square itu. Dia punya tema harian gitu. Senin buat manajemen, Selasa buat produk, dan seterusnya. Jadi fokusnya terjaga, tapi nggak bikin jenuh. Dan terakhir nih, yang penting banget. Mulainya satu persatu aja. Jangan langsung mau rombak semua kebiasaan barengan. Pilih satu, kuasai dulu, bangun momentumnya, baru tambah lagi yang lain. Pelan-pelan aja. Oke, jadi kalau dirangkum nih, intinya bukan soal kita membatasi diri dengan jadwal yang super kaku gitu ya, tapi lebih ke mendesain sebuah sistem yang cerdas. Sistem yang bikin hal-hal penting jadi otomatis. Hasilnya, yaitu tadi, kita dapat rabat energi, modal mental ekstra buat dipakai ke kerjaan yang paling berarti atau momen-momen kreatif. Eksekusinya jadi lebih ringan rasanya. Tepat sekali. Dengan rutinitas yang pas, yang esensial, itu jadi hampir nggak pakai usaha lagi. Ini bukan soal maksa diri buat disiplin terus-terusan ya, tapi ini lebih soal desain yang cerdas, buat hidup yang lebih berdampak. Supaya kita bisa mencapai kontribusi terbaik kita, membebaskan kita buat masuk ke kondisi flow itu tadi. Nah, ini jadi membawa kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan di rumah. Kira-kira satu aja rutinitas esensial kecil apa ya yang bisa Anda mulai bangun hari ini juga? Yang kalau berhasil, bisa ngasih rabat energi paling besar buat hidup Anda. Coba pikirkan satu hal aja buat dimulai. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.